Saya tuh suka kadang-kadang heran, kamu mempelajari apa sih mas? Aduh. Kok nggak ada barangnya, nggak ada wujudnya, tetapi itu sangat berguna ya. Iya. Ada salah satu anak, perlu sebutkan namanya nggak ya? Kamu bisa disebutkan nggak nominal gajinya? Kemarin kan nggak nyebutin, saya gajinya segini. Wah, kamu kerja di mana nih? Dia sampai 2 digit loh pak. Kerja di mana? Saya kerja di 3 tempat. Wow. Hai guys, ketemu lagi, kaget ya. Ketemu lagi bareng saya Tanti Oki Maria Susanti dalam podcastnya Politeknik Negeri Cilacap yang akan memberikan kamu informasi semua all about Politeknik Negeri Cilacap. Siapa sih yang kenal Politeknik Negeri Cilacap? Kampus negeri satu-satunya di Kabupaten Cilacap dan sekarang sudah merambah go internasional ya guys. Kalian masih bingung ya untuk daftar kampus tahun ini mau di mana? Nah, nggak usah bingung-bingung. Nanti kita akan menceritakan sebuah prodi yang baru, program studi baru di Politeknik Negeri Cilacap di bawah jurusan komputer dan bisnis. Kita mendatangkan tamu juga hari ini dari Dubai. Sengaja kita datangkan karena memang untuk memberikan informasi yang valid ya, apa itu program studi yang lagi hype atau lagi booming lah ya. Nggak lama-lama langsung perkenalkan diri. Halo. Hai guys, ini ternyata dia adalah Sultan dari Dubai ya. Kemudian ternyata dia usianya jauh banget, lebih muda dari saya. Ini legaan promosi tapi sudah punya anak sih ya. Silakan perkenalkan diri Bapak sajalah, main keton tua. Mas saja. Oh ya, Mas saja. Iya. Silakan perkenalkan Mas. Biasa dipanggilnya Mas Sekjur soalnya. Mas Sekjur. Iya, kayak Mas Menteri. Oh gitu ya. Mas Menteri gitu loh. Betul. Mas Sekjur ya. Silakan Mas Sekjur memperkenalkan diri. Mungkin belum ada yang tahu nih, belum familiar. Mahasiswa juga kayaknya belum familiar ya. Aduh, apa ya? Teknik mesin kayaknya belum kenal. Aduh, teknik mesin dah ya. Iya. Iya, betul. Silakan memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Faiz. Biasa kalau di kampus itu dipanggil Pak Faiz. Oh gitu. Kalau di luar kampus boleh dipanggil Mas Faiz. Mas Faiz. Gitu. Kalau di rumah? Kalau di rumah Beb. Bapak. Oh Bapak. Bapak. Oh Bapak Faiz, Bapak Iya, RT ya. Iya, sekretaris RT Sekretaris juga. RT juga. Di kampus sekretaris jurusan, di rumah sekretaris RT. Iya. Oke, besok insya Allah jadi sekretaris menteri. Amin. Amin. Pak Faiz, Iya. ini Pak Faiz itu sudah lama ya di Politeknik Negeri Cilacap? Ya, hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun, Mas Faiz bela. Terus hampir 5 tahun ya, udah lama banget ya kalau anak tuh lagi udah belajar jalan gitu ya, udah mau TK lah ya. Terus sekarang menjabat sebagai tadi sekretaris jurusan apa Mas? Jurusan komputer dan bisnis. Jurusan komputer dan bisnis Pak Faiz. Pak Faiz baru jurusan komputer bisnis yang di program studinya spesifiknya. Kalau saya home base-nya itu di rekayasa keamanan cyber. Rekayasa keamanan cyber. Ini tuh yang lagi hype banget, happening, booming. Soalnya beberapa mahasiswa baru udah mulai menanyakan ke saya call center, rekayasa keamanan cyber itu apa Bu program studinya? Kemudian mereka mau jadi apa? Terus kemudian itu susah apa enggak? Hitung-hitungannya seperti apa? Udah kerja sama-sama mana aja? Nah, nanya kan banyak banget. Terus kuliahnya gimana? Terus biaya kuliahnya juga seperti apa? Nanti kita ceritakan ya Pak, satu-satu dulu. Sebenarnya rekayasa keamanan cyber itu apa? Kalau kita bilang rekayasa keamanan cyber, rekayasa itu berarti yang direka-reka. Engineering. Kalau bilang rekayasa keamanan cyber ini memang salah satu disiplin ilmu yang lebih khusus atau lebih spesifik ke dunia goib ya. Kalau kita bicara tentang cyber kan goib. Gak ada wujudnya gitu ya. Gak ada wujudnya tapi bisa dirasakan. Iya gitu ya. Jadi bagaimana merekayasa sesuatu yang goib. Nah security-nya yang goib juga. Nah makanya saya tuh suka kadang-kadang heran, kamu mempelajari apa sih Mas? Aduh. Kok nggak ada barangnya, nggak ada wujudnya, tetapi itu sangat berguna ya. Gitu. Memang sekarang dunia digital itu ya luar biasa. Hampir semua anak saya aja yang umur 2 tahun sudah bisa mengakses dunia digital. Nah itu kan berarti butuh yang namanya keamanan mungkin ya Pak? Keamanannya seperti apa sih yang dimaksud dengan RKS itu? Oke, kalau kita bilang sekarang ini zamannya digitalisasi, apalagi kita lihat penetrasi peningkatan jumlah pengguna internet yang dari tahun pasti meningkat.
Betul. Dan device pun semakin meningkat, semakin bervariasi, otomatis menimbulkan dampak dari kejahatan yang bervariasi juga. Iya, betul. Nah, biasanya kan kejahatan itu selangkah lebih di depan dari ke polisi. Saya pasti juga heran. itu. Nah, jadi kita ibaratkan polisi itu harus otaknya seperti penjahat. Iya, betul. Iya. Memposisikannya ya. Iya. Karena agar bisa menangkap. Betul. Gitulah. Inilah rekayasa keamanan cyber ini adalah calon-calon, kita mendidik calon-calon talenta mahasiswa yang nantinya dapat menjadi hacker. Ya polisi ya, polisinya dulu, polisinya ya. Kemudian karena dia jadi polisi itu harus jadi penjahat dulu, jadi hackernya dulu. Iya. Gitu ya. Gitu. Memang namanya harus punya keamanan, berarti kan tahu kejahatannya dulu. Betul. Seperti apa. Iya. Saya kalau ditanyain, kamu kalau mau jadi hacker kuliahnya di RKS deh. Sebenarnya hacker yang ini ya, yang kulit, yang kerah putih bahasa. Iya. Hackernya punya etika. Nah gitu. Sebenarnya hacker. Nah iya. Hacker itu ini banyak banget. Saya juga kadang-kadang nih ya suka terima aplikasi. Nah, lagi happening juga tuh. Aku kadang-kadang suka di WA tuh, APK undangan pernikahan. Tapi bentuknya APK. Aku batin. Kenapa ini nggak PDF? Tapi kan memang sekarang lagi zamannya ya, Pak. Iya. Undangan pernikahan itu kan pakai digital gitu. Taunya itu digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk meretas device kita, handphone kita. Kemudian mereka akses pribadi kita bisa diambil. Nah, itu mungkin anak-anak RKS bisa menangkal itu mungkin ya, Pak. Sebenarnya kita bukan menangkal ya, tapi meminimalisir. Karena kalau menangkal sekelas kementerian pun kayaknya nggak bisa. Iya, karena memang kita datanya sudah bocor kemana-mana. Dengan kemarin efek Bjorka yang luar biasa, kemudian ditambah kemarin rame KPU, iya, dan jadi kalau kita bicara mengenai keamanan, ya digital itu nggak ada yang aman di digital. Semuanya itu publik ya, bersifat publik. Iya, bersifat publik. Walaupun kita mau menyimpan seketat mungkin, ya pasti ada celahnya. Pasti itu. Nah, itu sekelas kita tahu, sekelas Microsoft, sekelas selain Microsoft itu ada Apple dan sebagainya. Pasti ada kerentanannya, vulnernya pasti ada. Nah, itu cuman butuh waktu proses untuk mencari celah tersebut. Nah, ketika sudah mencari celah tersebut, bisa nih kita publikasikan, akhirnya nanti suatu saat bisa direkrut atau dilirik oleh perusahaan tersebut untuk menangkal. Untuk membendung itu yang tadi celahnya mana, dibendung dong. Nah, gitu ya. Makanya banyak sekali perusahaan-perusahaan ternama seperti Google, Microsoft, Facebook dan sebagainya itu bug hunter, mencari bug hunter. Jadi mencari celah-celahnya. Nah, nanti yang mencari celah itu ini harus bertanggung jawab, harus nutup juga nih, gitu. Yang penting reportnya itu jelas. Gitu. Malah kadang-kadang sekarang tuh orang-orang cyber tuh membalas itu si tukang hackernya dengan membunuh itu ya virusnya. Kadang saya lihat tuh di medsos ya, udah dihack kan, udah kena nih, terus kemarin dia akhirnya nyepam si device itu, akhirnya mereka di spam gitu. Itu ada caranya ya? Ada dikembalikan lagi bisa. Keren banget. Jadi banget. ketika kita contoh nih, saya biasanya menggunakan mirroring. Jadi dalam satu device kan sekarang ada mirror ya, mirror OS ya, ada dua ya. Yang satu memang sengaja buat itulah, buat nginstal yang aneh-aneh lah. Kita buat eksperimen aja, eksperimen kayak ada pesan .apk itu ya kemarin. Kemudian data KPU sempat ya kan, .apk juga, undangan juga .apk juga. Iya, itu data pemilu .apk juga. Ya ini kan sekarang lagi merambah ke APK. Kenapa? Android memang open source. Ini di open source, kemudian ya pasti karena open source itu celahnya luar biasa. Iya, pasti ada. Nah, itu kiat-kiatnya membedakan itu anak-anak RKS tahu nggak gimana cara membedakan? Mungkin Pak Faiz bisa ngasih edukasi juga nih, kiat-kiat untuk membedakan apakah itu berbahaya atau tidak. Pokoknya seperti apa aplikasinya? Ya intinya kalau aplikasi itu ya harus diinstalnya di Play Store. Di Play Store pun kita harus milih officialnya ya. Jadi jangan sembarangan, karena di Play Store bisa gampang orang. Gampang kita bikin akun Play Store, kita upload APK di sana. Iya bisa. Karena mungkin kalau kita bilang Play Store itu agak rendah sertifikasinya ya. Untuk kita upload itu semua orang ketika punya akun daftar 500.000 pakai kartu kredit udah jadi akunnya. Terus bikin APK-nya selesai. Nanti tinggal di nyepam link, di share udah selesai. Kita dapat
banyak itu keuntungan. Satu klik berapa, install gitu berapa, install berapa, komen berapa, ngasih bintang berapa, ada semua. Kalau di internet tuh ibaratnya kita klik, kita nonton satu detik aja ada harganya gitu loh. Dan ini ya rentan banget gitu ya kalau. Nah itu membedakannya Pak gimana itu, coba? Apakah bunyinya APK tadi? Nggak semua juga ya? Iya nggak semua juga. Jadi karena beberapa APK itu kan pasti banyak kan didaftarkan dulu di Play Store. Ya, di Play Store pasti ada pengembangannya nih. Kemudian ada reviewnya di bawah. Nah itu dibaca dulu. Betul. Ya, suka malas baca. Nah itu. Oh dibaca dulu ya mengenai ulasan-ulasannya. Ikro. Iya. Makanya baca dulu. Saya juga kadang suka iseng-iseng jadi ulasan. Ternyata dapat poin ya. Iya. Jadi ulasan sekarang ada loh. Pekerjaan remote ya. Pekerjaan itu kayak gitu loh. Suruh ngasih bintang, suruh komen. Iya. Ini jurusan komputer bisnis peluangnya luar biasa ya Pak. Bekerjanya itu hal kecil jadi remote, tukang mengulas, kemudian like comment. Yes. Itu pantesan saya suka lihat kalau di medsos saya itu suka ada yang like comment tapi kayaknya nggak kenal. Tapi itu mungkin bot atau mungkin mereka memang bekerjanya. Sebenarnya akun ada. Cuma mereka mungkin bekerjanya untuk seperti itu dan dapat cuan guys. Betul. Ini padahal kalau di rumah kelihatannya pengangguran ya. Taunya sudah HP-nya iPhone. Mungkin seperti itu ya. Bukan ngepet, bukan ya. Nah itu, ini RKS itu luarannya mau kayak gitu. Ampun. Bisa bekerja dalam 3 tempat, 2 tempat. Betul. Biasa. Nah itu tadi cerita ya RKS itu memang anak-anak yang untuk mengamankan data. Karena data itu penting, sampai disebar atau sampai kena hack itu luar biasa merugikannya ya. Bukan hanya nominalnya saja, mungkin data pribadi juga kan kalau diakses sama orang yang tidak bertanggung jawab bisa disebar luarnya hal-hal negatif gitu ya Pak. Tiba-tiba muncul potongan atau apa di X itu di X itu banyak pinjol ya itu ya. Luar biasa Pak. Mata kuliahnya Pak ini banyak nanya juga nih. RKS mesti hitung-hitungannya kayak banget. Betul. Nah itu gimana menyiasatinya? Kalau saya tuh misalkan saya dari IPS nih Pak. Kadang-kadang kan anak IPS kan yang bukan downgrade, bukan cuman nilai matematikanya mungkin nggak sebagus dengan nilai IPA ya hitung-hitungannya. Apakah masih bisa masuk RKS Pak? Masih terima semua. Semuanya dari dasar kan dari Pak? Dari dasar semuanya. Diajarinya dari dasar. Bener-bener basic, kemudian nanti ke advance-nya. Lah itu nanti kan kita ada dosen wali lah ya, namanya dosen wali. Jadi dia beliau itu memantau perkembangan mahasiswa, akademiknya. Jadi benar-benar dari nol, benar. Saya IPS nih mau masuk kayak saya keamanan cyber. Banyak dong yang banyak. Yang dari bahasa ada, perkantoran juga ada. Betul. Karena memang Mas Menteri memberikan peluang buat kalian untuk lintas jurusan karena ini merdeka belajar ya. Jadi kesempatan ini tuh digunakan buat kalian. Mungkin siapa tahu pas kalian memilih kelas SMA itu salah jurusan atau apa, tapi sebenarnya aku lebih ke ini. Nah, ini tuh kuliah ini tentukan minat bakat kalian dengan memilih prodi yang sesuai kalian banget ya. Tadi udah disampaikan sama Pak Faiz bahwa rekayasa keamanan cyber itu bisa dari yang siapapun gitu dan mungkin matematikanya masih bisa dipelajari lah ya, dasar-dasar logaritma gitu juga mungkin pasti kita monitor terus, pantau terus. Iyalah. Mata kuliahnya contohnya apa sih Pak, kayak apa? Ya, kalau melihatin anak RKS tuh kriptografi. Nah, itu. Asik kan? Kripto duit bukan sih? Ya, bukan cryptocurrency loh ya. Kriptografi, grafiknya seninya ini. Gitu. Seninya mengenkapsulasi pesan. Jadi pesannya itu dikodekan gitu pakai algoritma kriptografi itu. Algoritmanya banyak banget, Autodesk, AES, Regender, banyak banget. Itu bahasa pemrograman atau? Bukan, itu algoritma perhitungannya. Iya. Jadi geser kamu semisal nulis Bu Kiki ya. B-nya itu kan urutan 2, B jadi urutan 11. Berarti nanti urutannya 11 semua. Jadi ditambah plus 11 semua. Geser ke kanan semua seperti itu. Nah, berarti kan logikanya harus jalan kalau kayak gitu. Iya, kita mainnya di logika. Mainnya di logika. Jangan di perasaan. Cinta itu. Nah, pakai logika memang ya, Pak. Kalau yang semua ya mungkin. Iya, hampir semua kalau teknik kita gitu. Pakai logika. Iya, kebanyakan pakai logika. Soalnya memang tidak dalam bentuk nyata ya, jadi kita harus pakai logika ya, mau nggak mau kan, goib. Kita tuh bicara tentang demit ini. Iya, makanya logikanya harus dipakai. Iya. Nah itu kadang-kadang kalau yang logikanya kurang ya itu ya harus belajari tentang logika. Tetapi memang kalau kalian masuk di Politeknik Negeri Cilacap juga tes SNBT itu salah satunya skolastik sama linguistik. Skolastik itu kemampuan logika kalian loh. Makanya itu mungkin Mas Menteri juga menerapkan soal-soal skolastik dan linguistik itu
memang logika itu banyak banget digunakan dalam penerapan ilmu-ilmu yang sekarang memang lagi banyak dibutuhkan gitu ya. Iya, apalagi sekarang ya semuanya by data. By data, kan? Iya. Apa by data? Iya. Jadi ingat kata-kata seseorang deh. Iya kan? Kalau ngomong by data. Iya, kalau nggak by data hoax dong. Nah, itu kan. Iya, sekarang apa gitu. Betul, ya. Ya sih, semuanya by data dan memang orang-orang RKS itu memang selalu berkutat dengan data gitu ya Pak. Ini tadi udah cerita semuanya. Luarannya Pak nih, orang tua tuh kalau mau nguliahin nih Pak, pasti nanya, jadi mau jadi apa di situ? Apa bener ada lapangan pekerjaannya? Jangan salah. RKS Pak jadi apa Pak? Mungkin RKS itu bisa jadi apa saja. Sahabat polisi tadi bilangnya ya. Kita bisa jadi apa saja ya. Bisa jadi hacker, bisa jadi bug hunter. Hackernya tapi yang white hacker ya. Bukan yang apa yang aneh-aneh lah intinya gitu ya. Karena nanti kita ada kerjasama dengan isi council yang dia itu mengeluarkan sertifikat internasional ya. Iya, seperti ada CSCND dan sebagainya, ethical hacker itu. Dan itu kan nanti kan buat bekal teman-teman nantinya untuk untuk mencari pekerjaan di luar gitu. Karena itu diakui. Iya, nanti ada kan ada turutannya. Ada step by stepnya dari awal dulu. Nah, insyaallah ya nanti kita sedang penjajakan dengan isi council nanti harapannya ya mahasiswa itu dapat ijazah, dapat SKP itu. Pendamping ijazah luar biasa. Berarti pas mereka wisuda nanti selain ijazah dilampiri itu juga. Yes, betul. Itu soalnya kepake banget tuh bakalan. Kepake banget. Kalau melamar pekerjaan dengan ini ditambah ini, tambah jos banget itu. Oke. Lapangan pekerjaannya tadi apa Pak? Ya, itu ya bisa jadi penyedia penyedia server bisa. Iya kan? Penyedia server. Iya. Kemudian bug hunter bisa freelance. Bug hunter bisa kemana-mana. Ibaratnya kita dalam satu waktu bekerja 5 perusahaan di bug hunter nggak masalah. Bug hunter hampir semua perusahaan gede, Amazon, Google, Microsoft, semuanya ada bug hunter. Di internet banyak banget bug hunter tuh. Cepat nyari aja bug hunter. Kemudian kalau cyber juga salah satunya menyedia server tadi ya, menyedia server, bug hunter, kemudian bisa jadi konsultan. Yes. Karena setelah D4 itu kan udah bisa jadi anak dan konsultan ya. Bisa konsultan, bisa tenaga jaringan. Bisa sebagai administrator jaringan. Yang menkonfigurasi semua dan topologinya semua di gedung mana. Itu bisa. Dan itu juga konsultan juga bisa. Iya, tenaga bisa. Lengkap. Jadi kita itu bisa masuk kemana-mana. Intinya itu. Luar biasa. Jadi anak RKS itu yang tadi diceritakan lapangan pekerjaannya itu semua yang benar-benar sangat lagi dibutuhkan karena dalam era digitalisasi ini. Saya ya pengalaman nih saya kan suka suruh ngisi tracer study. Ada salah satu anak, perlu sebutkan namanya nggak ya? Kamu bisa disebutkan nggak nominal gajinya? Kemarin kan nggak nyebutin. Saya gajinya segini. Wah, kamu kerja di mana nih? Dia sampai 2 digit loh Pak. Kerja di mana? Saya kerja di 3 tempat. Wow. 3 tempat mana aja? Ini loh. Yang 2 kamu? Saya 2 di sistem remote. Yang 1 baru absen. Luar biasa. Emang dibolehin sama satu perusahaan itu? Boleh Bu. Ya Allah, luar biasa. Dia itu bekerja di 3 tempat. Padahal mahasiswanya menurut saya tidak menggairahkan ya. Anaknya tuh cool karena cool banget gitu ya, kayak kutu buku itu. Tapi luar biasa, gajinya udah jitit, baru lulusan tahun kemarin. Mungkin saya spill namanya deh nanti deh. Atau mungkin silakan bisa nanya ke call center deh buat spill nanya. Nanti saya kasih kontaknya, masih single dia. Keren banget Pak, 2 digit dan 3 perusahaan. Sistemnya remote. Bekasi itu. Tapi emang keren banget Pak kayak gitu ya. Itu memang seperti itu ya Pak. Iya, memang apa ya? Kita itu ya semua digital ya. Ibaratnya kita sambil rebahan, berbaring, kita bisa bekerja. Betul. Iya kan? Ada banyak aplikasi yang tadi yang saya sebutkan hanya kita memberikan ulasan. Betul. Kita hanya baca kayak novel gitu. Baca novel, baca artikel. Betul. Itu dapat. Iya. Malah dia bilangnya saya kayak dia kan punya dia menciptakan web gitu ya. Terus akhirnya dia sampai dengan semua data maintenance dana dia yang mengerjakan. Wow. Dan tidak bisa orang lain loh kalau hal kayak gitu. Nyenengin banget gak sih? Jadi yang punya web pun yang ibaratnya mendanai dia punya celahnya terus-terusan memakai dia. Ya, jadi sistemnya seperti itu ya kalau IT ya. Luar biasa. Itu yang
cuan banget kalau untuk sekarang Pak. Kalau IT itu kalau blueprint-nya jelas ya atau apa kerangkanya jelas itu ya kedepannya pengembangannya jelas. Tapi kalau itu tersenter pada satu orang, yaitu nanti kita kayak ketergantungan terus. Ketika ada bug, ada sedikit yang nge-lag aja langsung mas ini. Nah itu. Iya. Kalau ada blueprintnya enak, blueprintnya petunjuknya manualnya enak. Dikembangkan mau dengan orang yang lain pun sebenarnya enak. Nah itu kadang kita melupakan blueprint. Nah. Tapi sebenarnya jangan gak usah dikasih ke orang lain biar dia kecanduan sama aku gitu kan. Gitu. Kecanduan, saya continue ya. Tapi enggak, yang namanya sekarang itu pastilah yang namanya sistem pasti semua kan ada pelatihannya biasanya kayak gitu. Oh iya Pak, ini aku mau nanya lagi nih. Kalau misalnya tadi kan RKS ya. Nah mereka rekayasa keamanan cyber itu sudah bekerja sama dengan, saya kemarin lihat di beritanya udah datang ke Sandi Negara itu. Nah, memang kalau RKS itu di bawahnya Sandi Negara, Pak? Iya, karena baratnya apa ya, dedengkotnya lah ya. Iya. Jadi yang paling senior lah itu ya dulu kan Sandi Negara memang ya. Dulu kita juga pas pembukaan prodi baru juga sowan ke sana, silaturahmi ke sana. Kita ingin mendapatkan ilmu yang banyak dari sana. Betul. Karena senior kan. Nah, kita harus hormat dulu. Iya. Emang gerak. Iya, dan cyber ini kan terbatas ya. Iya, jadi hanya Politeknik beberapa. Batam, bahkan Batam, Cilacap hanya beberapa kan. Iya. Jadi memang langka. Nah, ini dan kita silaturahminya kemana? Oh yang dekat ya Sandi Negara gitu. Terus langsung begitu pendirian prodi, oke, ACC kamu udah dari segala sarana prasarana dan lain-lain akhirnya berdirilah rekayasa keamanan cyber dari 4. Udah berapa jalan? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu 2022 ya. Tahun ini kita butuh berapa Pak? Kuota mahasiswanya? Aduh kayaknya 64 ya kalau nggak salah. 3 kelas 96. Luar biasa 96 guys. Ini SNBP udah ditutup nih, kemarin sudah terpenuhi kuotanya, tapi SNBT masih peluang banyak banget buat kalian. Silakan bisa dipilih nih D4 rekayasa keamanan. Proses akreditasinya Pak mau kapan? Ya, anak-anak suka nanya soalnya. Iya, niatnya tahun depan ini kita ajuin akreditasi ya. Nanti kita semoga hasilnya maksimal lah, intinya gitu maksimal. Nanti kita maksimalkan semuanya lah sumber daya yang ada gitu sih. Betul. Jadi akreditasi proses lah ya, udah nggak usah khawatir. Paling tidak kita sudah putar akreditasi dan kalian bisa digunakan mungkin saat terus, nggak mungkin nggak diakreditasi. Pasti akreditasi pasti. Dan mungkin untuk anak-anak KIP juga kesempatan kalian untuk bisa mendaftar di rekayasa keamanan cyber ketika prodinya sudah diakreditasi. Terus berjuang Pak Faiz untuk bisa melakukan rekayasa keamanan cyber. Saya kan menjadi juri cyber juga kan Kabupaten Cilacap, ya SMK itu. Iya. Ya banyak yang tanya Pak, di PNC mau ada itu. Nah, karena prodi baru sih. Belajarnya tentang ini Capture the Flag, Jeopardy, attack defense, attack server, nyari flagnya, nyari celahnya, nanti tutupnya gimana. Wah, asik. Kita belajar goib, jadi kita harus butuh konsentrasi tinggi. Apa tadi Pak? Belajar apa? Attack defense. Attack defense, capture the flag dengan teknik Jeopardy-nya untuk mendapatkan flagnya. Asik itu. Itu kan asik banget itu. Iya. Asik itu. Aku belajar dong Pak. Kita kayak mau cari mana sih celahnya mana ya, bolongannya mana ya. Tapi gini, kita Pak, bisa masuk ke servernya, kita bisa mendapatkan data-datanya. Kayak gitu loh. Tapi begini Pak, orang kan kadang-kadang siswa itu kelas 12 tuh agak bingung ya. Apa benar ini sesuai minat bakat? Dulu nih Pak Faiz saya nanya secara pribadi, apa memang tahu minat bakatnya ini atau terjun dulu baru tahu tiba-tiba? Terjun dulu. Nah kan, terjun dulu baru tahu. Jadi nggak usah khawatir. Aduh Bu, saya salah jurusan. Aduh Bu, saya bingung mau jurusan apa. Ternyata Pak Faiz tuh awalnya terjun dulu baru tahu kenikmatan, keindahan yang namanya dunia cyber atau digitalisasi itu. Saya juga kadang-kadang ngelihatnya kalau anak-anak kok pusing banget sih, kayaknya kamu tuh ngerjain apa sih, nggak ada barangnya loh ya. Tapi nggak wujud loh ya. Goib ya, tapi itu tantangannya ada ya. Itu. Yang menyenangkan. Tapi kan itu ya dirasakan. Ketika internet lemot langsung ngerasa lemot banget. Iya kan, langsung kerasa kita. Iya. Terus dicari tahu lemotnya kenapa. Dicari lemotnya kenapa. Langsung pasti kan. Iya. Nggak bisa login, langsung dicari kan. Iya. Nah itu ya, aku juga harus belajar nih. Soalnya sering kadang-kadang lemot sendiri saya otaknya. Luar biasa Pak Faiz. Ya ampun, bener loh ya, ini teman-teman kelas anak kelas 12 semua yang mungkin sudah kalian pikirkan atau kalian inginkan kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Yes, betul. Tetapi bagaimana cara kalian bahwa yang sudah ada
kalian motivasinya harus kuat. Betul. Kalian ikuti aja mungkin arus air itu sampai kalian menemukan keindahan atau menemukan bahwa inilah sebenarnya yang aku cari. Seperti Pak Faiz. Pak Faiz mungkin awalnya tadi, ini sekarang udah jadi dosen loh guys. Awalnya dia SMA tuh nggak mudeng mau belajar apa. Itu juga harusnya jadi motivasi kalian. Sampai saat ini mungkin kalian masih bingung. Tiba-tiba terjunlah di rekayasa keamanan cyber. Aduh Bu, kayak gini-gini. Tetapi ternyata ada sesuatu yang indah di balik ini dan akhirnya mendapatkan cuan. Saya yakin banget Pak Faiz nggak hanya sebagai dosen loh, dia punya pekerjaan-pekerjaan server yang lain masih saya urus tuh kan lewat ini perangkat tuh. Iya. Ini yang harus kita contoh dari seorang Pak Faiz. Pak Faiz ada pesan nggak Pak buat mahasiswa baru atau kelas 12 nih? Kelas 12 tuh masih bingung menentukan pilihannya. Ya, jadi untuk adik-adik semuanya ya. Pilihan itu bukan sesuai dengan hati teman-teman ya. Itu terkadang ya. Jadi ada kalanya teman-teman itu kepengen itu. Nah, tapi nanti akan ditunjukkan oleh jalan yang lain dan itu bisa lebih baik dari jalan yang Anda inginkan. Nah, kan? Nah, jadi kasusnya ya saya cerita pengalaman saya pribadi. Saya milih ini kemudian nanti milih cyber, saya nggak tahu ini kedepannya ternyata cyber trending ya, hype ya, bener-bener booming, rame karena semuanya berbagai, semuanya digital, semuanya IoT. Ya nanti kita kalau nggak ada polisinya gimana? Ya kalau pada pencipta itu nggak ada mitigasinya gimana? Lah ini peran kita, ini peran orang-orang cyber gitu. Ya jadi jadilah sosok yang kita itu menjalani apa yang sudah ditakdirkan, digariskan gitu. Kita nikmati aja, kita syukuri, udah enak. Nah, bukan, jangan patah semangat semuanya. Kalau kalian belum lolos di SNBP, masih ada dua jalur SNBT dan Mandiri. SNBT kalian bisa pilih nih D4 Rekayasa Keamanan Cyber di bawah jurusan Komputer dan Bisnis. Tadi Pak Faiz sudah bilang bahwa semua yang tidak direkam itu adalah mungkin yang terbaik buat kalian. Jangan patah semangat. Lanjutkan langkah kalian. Pedalamin semua yang mungkin yang akan di hadapan kalian gitu ya. Betul Pak? Betul. Setuju? Ya, luar biasa. Tahun ini Rekayasa Keamanan Cyber 3 kelas. Kesempatannya masih banyak, peluangnya masih besar. Silahkan pilih menjadi pilihan pertama kalian dalam SNBT besok. Mulai daftarnya di tanggal 21 Maret 2024. Silakan kalian kalau sudah punya akun SNPMB daftar di SNBT. Pak, kalau Rekayasa Keamanan Cyber ada tagline apa Pak? Protecting your future. Kirain protecting your future. Yes. Oke. Terima kasih Pak Faiz, waktunya luar biasa banget sudah datang ke podcast kali ini. Kita tunggu podcast secara pribadi besok mengenai rumah tangga mungkin, percintaan mungkin, atau mahasiswa yang nakal seperti organisasi. Yes, karena saya itu pecandu organisasi daripada kuliah. Ya, ikut pas dulu sekolah itu, pas kuliah itu akademiknya organisasi yang diunggulkan. Wah ini rame. Tapi bener banget loh, kalau organisasi malah justru meningkatkan nilai jual. Yes. Di sini juga pengampu organisasi. Saat ini enggak, karena sekretaris jadi nggak bisa ngerangkap. Besok kita akan mengundang Pak Faiz lagi dalam hal tentang organisasi. Kita tunggu loh Pak di podcast berikutnya. Tapi maaf ya, tidak ada berbayar-bayar. Waduh. Tapi ini luar biasa Pak kedatangan Pak Faiz. Makasih banyak, walaupun lagi di Dubai, saya undang untuk 10 menit ke sini, 15 menit ke sini. Nanti saya akan antarkan ke Dubai lagi naik pakai ketek ya. Iya, siap. Terima kasih banyak Pak. Kita tagline bareng-bareng Pak. D4 Rekayasa Keamanan Cyber yuk. D4 Rekayasa Keamanan Cyber, Protecting your future. Terima kasih semuanya. Bye. Kita tunggu podcast berikutnya. See you.